Kenalin, nama aku Maya Khalista Sani. Aku merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Yogyakarta. Salam kenal ya. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan ya. Oke, jadi kali ini aku akan nemenin kalian nih di beberapa menit ke depan buat bahas dan bincang-bincang santai nih mengenai permasalahan yang sering terjadi nih di kehidupan kita sehari-hari. Judul yang akan kita bahas yaitu sering overthinking. Pede aja kali. Oke, gejala overthinking ini memiliki keterkaitan yang cukup erat nih dengan gejala kecemasan. Overthinking ini juga sering dialami oleh anak-anak muda di zaman sekarang nih, atau biasa kita sebut dengan generasi Z. Hayo, siapa nih yang sering overthinking di malam hari? Biasanya overthinking ini menjadikan seorang tersebut berpikir mengenai hal-hal yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih secara lebih rinci apa aja sih ciri-ciri seseorang yang diidentifikasi mengalami gejala overthinking. Yuk kita simak. Nah, jadi ini nih ciri-ciri seseorang yang teridentifikasi mengalami gejala overthinking. Oke. Remaja seringkali memiliki kecenderungan yang cukup besar nih untuk mengalami gejala overthinking, terutama remaja yang sedang duduk di bangku kelas 12 SMA. Karena pada dasarnya ini, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kelas 12 SMA ini sedang banyak nih permasalahan mengenai di ranah pendidikan ataupun barangkali di ranah percintaan. Contohnya, siswa yang sedang dihadapkan dengan ujian masuk perguruan tinggi. Biasanya, siswa ini cenderung akan berpikir secara berlebihan mengenai masa depan yang akan datang. Seperti, kira-kira aku diterima di PTN A tidak ya? Lalu, kira-kira skorku akan cukup tidak ya untuk masuk di perguruan tinggi tersebut? Nah, kira-kira apa sih penyebab dari gejala overthinking ini? Yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama, mengalami stres. Seseorang yang sedang memiliki banyak tekanan atau masalah yang secara berlebihan tentunya akan menimbulkan gejala stres. Stres yang dialami juga biasanya akan memunculkan pikiran-pikiran yang negatif. Yang kedua, tipe kepribadian. Nah, kepribadian yang dimiliki oleh seseorang ini sangat beragam ya teman-teman. Salah satunya tipe kepribadian melankolis. Pada kepribadian tersebut biasanya seorang yang cenderung sensitif atau perfeksionis dan tipe orang yang sangat pemikir nih, yang akan cenderung untuk mengalami overthinking. Dan yang ketiga, adanya perbedaan antara ekspektasi dan realita. Kita seringkali nih memiliki harapan yang berlebihan terhadap apa yang kita lakukan. Ketika kita terlalu berekspektasi namun tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, maka hal tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya overthinking. Tapi jangan khawatir dulu nih, setelah ini aku akan jelasin mengenai solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dan mencegah nih terjadinya gejala overthinking. Yang pertama, berpikir positif. Dengan berpikir positif dan membuka pikiran dapat membantu dalam mencari solusi nih dari permasalahan yang kita punya. Lihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, dan kita juga bisa mencoba untuk membuang pikiran-pikiran yang negatif. Yang kedua, mengalihkan perhatian. Kita bisa mengurangi overthinking dengan cara melakukan hal-hal yang positif seperti melakukan hobi yang kita sukai. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan mengalihkan dari pikiran-pikiran negatif. Yang ketiga, latih keterampilan interpersonal. Meningkatkan keterampilan interpersonal juga bisa menjadi cara nih untuk menghilangkan kebiasaan overthinking yang kamu miliki. Dengan meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan melatih pengendalian diri. Oke, jadi segitu dulu nih penjelasan dari aku mengenai overthinking. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.